Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sedang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, BPJS ini masih menjadi tulang punggung dari jaminan kesehatan nasional. Kalau kita mengacu pada data dari BPS yang per Oktober 2024 kita ketahui ini ada sebanyak 277 juta jiwa pengguna BPJS atau sekitar 98,25%. Di tahun 2025 ini pemirsa, sistem dari BPJS yang sebelumnya ini adalah sistem kelas akan dialihkan menjadi BPJS Kris dengan kelas standar rawat inap standar. Kita akan bahas hari ini pemirsa bagaimana kemudian mekanismenya, regulasinya, termasuk dengan iuran tunggal yang akan kita bahas hari ini bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan hari ini di studio TV One, baik melalui Zoom juga. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Deputi Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, Pak Irfan Humaydi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Celia. Selamat malam. Kami Selamat juga malam, Bang Timbul, Bu Irma, Irfan. Kami ingin juga menyapa ada Ibu Irba Suryani Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nanti mic-nya boleh dipakai ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Saya juga ingin menyapa ada Bang Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih. Kemudian juga di sebelah Irfan. kiri saya, ya, di sebelah kiri saya juga ada Pak Irfan Raharjo, pengamat asuransi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua, pemirsa dan yang ada di studio. Baik, dan juga kami hadirkan di sini ada testimoni, ada Ibu Yatini, peserta BPJS Kesehatan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk pada dialog kita yang sangat luar biasa kita akan bahas pada malam hari ini, kita saksikan informasi berikut dulu untuk Anda. Baik, sebelum kita masuk kepada inti dari pembicaraan kita mengenai mekanisme dan juga regulasi dari BPJS Kris, saya akan coba tanyakan ke Ibu Yatini di sini. Bu Yatini, boleh diceritakan bagaimana pengalaman Anda sebagai pengguna BPJS? Terima kasih Mbak Sylvia. Saya sebelumnya adalah pengguna BPJS di kelas 2. Saya lihat bahwa di kelas 2 itu waktu itu yang masih sering opnam itu ibu saya almarhumah. Dan ketika mengalami karena beliau udah tua itu mengalami berisik gitu ya Mbak. Di kelas 2 itu kan 4 kamar. Nah dari 4 kamar itu beliau merasa tidak nyaman. Akhirnya mau nggak mau kami pindahkan. Kami naikkan ke tingkat 1 atau ke yang pokoknya yang kosong di 1 kamar itu. Dan waktu itu memang ada kemudahan sih karena memang masih sangat sedikit yang peserta BPJS. Akhirnya kami sepakat dengan keluarga bahwa kami naikkan ke kelas 1. Nah dengan naik kelas 1 itu masih 2 orang. Ternyata kemarin ketika anak saya dirawat itu juga masih mengalami ada berisik di sebelah karena kita juga nggak bisa mengatur kan. Karena di kelas 1 itu adalah 2 kamar dan kita nggak bisa mengatur pasien sebelah seperti apa. Nah ini menurut saya ketika Kris itu akan menjadi menjadi tunggal, itu juga akan ada penurunan manfaat untuk yang kelas 1. Dan yang kelas 1 merasa bahwa kami sudah bayar tinggi itu karena memang kami ingin punya fasilitas lebih dibandingkan yang kelas 2, makanya kami naik ke kelas 1. Dan ini penting. Nah yang terakhir kemarin adalah anak saya operasi amandel itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ketika operasi amandel aman, lancar, dan kami juga mengapresiasi itu bahwa BPJS Kesehatan memang menjadi andalan kita semua karena peserta JKN itu sudah 92% dan itu menjadi wajib buat warga negara Indonesia. Nah ketika 10 hari pasca operasi itu anak saya mengalami pendarahan, muntah darah, anak 9,5 tahun itu muntah darah yang cukup lumayan buat kami mengkhawatirkan sebagai orang tua, kami bawa lagi dong ke rumah sakit di mana dia operasi dan ketika di UGD itu dinyatakan tidak emergensi. Karena ini hal yang biasa terjadi pendarahan. Orang yang operasi sesar, kecelakaan juga mengalami pendarahan. Nah, pertanyaan saya adalah ketika tidak saya bawa ke rumah sakit di mana ada tindakan operasi dan itu kita bawa ke fase ke-1 pasti ditolak dong untuk bisa akses BPJS. Kenapa ini rumah sakit tidak mengcover dan itu tidak dibilang emergensi gitu. Nah saya bawa pulang dan ketika di UGD itu kami hanya mendapatkan resep aja untuk penghentian pendarahannya. Ternyata belum sampai di rumah, masih sekitar 300 meter lagi sampai rumah, mengalami hal yang sama, muntah darah yang lebih hebat lagi.
Dan kami karena waktu dari rumah sakit itu nggak dapat, hanya dikasih resep, tidak dapat obatnya, saya segera ke apotek untuk menebus obatnya dan kami kasihkan ke anak saya. Ternyata itu tidak menghentikan pendarahan. Pendarahan makin banyak. Anak saya bilang, saya bisa ngelihat semua hitam. Ini membuat khawatir buat saya, wah mau pingsan nih anak. Terus buru-buru kami bawa lagi ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit di UGD kami dinyatakan bahwa ibu karena kami buka aja yang pendaftaran UGD tadi, tapi ibu tetap harus membayar pribadi, mandiri, tidak bisa pakai BPJS. Terus apa alasannya? Karena tadi sudah bayar secara mandiri. Saya bayar mandiri kan dinyatakan tidak emergensi. Dan waktu itu saya percaya. Dan ini adalah tindakan operasi yang perlu tindak lanjut. Nah ini menjadi pertanyaan, apakah ini karena kesalahan dari rumah sakitnya atau ini kebijakan BPJS-nya? Karena ini kejadiannya tanggal 22 Desember dan itu hari Minggu. Nah ini yang saya juga, ini monitoring terhadap rumah sakit juga perlu diperkuat terhadap itu. Itu sih yang bisa saya rasakan. Nah terkait dengan kris ini, jujur saya sebagai pengguna di kelas 1 kami keberatan. Baik, Ibu, kita tahan dulu sebelum Ibu lanjutkan. Coba kita konfirmasi dulu ke Pak Irfan Humaydi di sini. Pak Irfan, terkait dengan pengalaman yang sudah dirasakan oleh Ibu Yati ini, terkait dengan pengalamannya berobat begitu, bisa Anda coba konfirmasi dan juga jelaskan kondisi yang memang dialami oleh Bu Yati ini. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Yatini. Pertama kami ucapkan apresiasi kepada Bu Irma, Bang Timbul, Pak Irfan, dan Bu Yatini, dan juga TV One yang memberikan kesempatan untuk kita dialog. Jadi benar disampaikan oleh Bu Yatini bahwa sangat banyak lah ya masyarakat yang menggunakan JKN. Data kami rata-rata 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Nah, salah satunya tadi Ibu sampaikan, operasi amandel, bahkan orang tua dan sebagainya. Lalu terkait dengan kriteria IGD, memang itu nanti yang menetapkan adalah memang dokter jaga tersebut di IGD. Nah, memang ini masukan yang berarti buat kami untuk komunikasi bersama rumah sakit juga untuk kita benar-benar memastikan agar dijamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai way out-nya adalah kami sampaikan kepada publik, jika memang ragu atau ada kendala dan sebagainya, kami ada BPJS 1. BPJS ya, pembantu di rumah sakit yang nomor teleponnya juga tersedia di situ. Sehingga jika ada misalnya di situ ada tanda kutip ya dispute, ini menurut tenaga medis ini atau menurut administrasi di rumah sakit tidak dijamin, sementara dari pasien menyatakan ini harusnya dijamin. Jadi prinsipnya begini, ketentuan itu terkait dengan IGD yang memiliki wewenang apakah ini termasuk gawat darurat atau tidak adalah tenaga medis gitu. Nah, tapi baik Pak Irfan. Pak Irfan, sebelum Anda lebih jauh lagi, kami coba ingin mengkonfirmasi juga terkait dengan mekanisme dan juga regulasi terkait dengan sistem KRIS. Ini juga menjadi pertanyaan dari masyarakat. Apakah nanti yang akan diterapkan oleh BPJS sendiri terkait dengan sistem KRIS ini dan juga bagaimana dengan iuran tunggalnya? Silakan Pak. Ya, sesuai dengan peraturan Presiden ya nomor 59 tahun 2024, bahwa mekanisme pelaksanaan KRIS ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Jadi posisi BPJS Kesehatan menunggu tentu regulasi turunannya. Dalam point of view BPJS Kesehatan, apapun regulasi yang ada, mari sama-sama kita kawal agar memang minimal tidak menurunkan kualitas layanan yang saat ini kepada peserta dan tidak memberatkan kepada publik juga. Nah, jadi dalam Perpres 59 itu tahun 2024 itu juga diamanatkan tadi disampaikan paling lambat akhir Juni atau 1 Juli ini nanti akan ditetapkan manfaat tarif pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS kepada rumah sakit dan iuran. Jadi dan manfaat ini ada dua, ada manfaat medis, ada non medis. Salah satu yang non medis ini terkait dengan rawat inap. Jadi mari kita tunggu dan kita juga ada pokja terkait dengan ini. Jadi
saat ini BPJS Kesehatan tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan karena belum putus gitu ya. Tapi prinsipnya kalau point of view dari BPJS Kesehatan, sama-sama kita kawal bersama, tentu masukan dari publik sangat berarti buat regulator. Kami yakin juga ini akan didengar. Nah, yang pasti pelayanan agar tidak berkurang dan bahkan justru memberikan manfaat yang lebih bagi pada masyarakat untuk semua, bukan hanya untuk satu golongan saja. Begitu. Pak Irfan, tadi Anda sempat mengulang beberapa kali bahwa nanti akan ada pelayanan yang sesuai begitu ya, tetapi belum dilaksanakan. Ini beberapa bulan lagi, artinya 30 Juni itu. Tetapi yang menjadi perhatian kita juga pro kontra itu sudah banyak beredar Pak terkait dengan hal ini. Termasuk juga bagaimana dengan yang kelas 1, kelas 2 yang kemudian harus distandarisasi Pak. Dengan iuran tunggal ini bagaimana kemudian BPJS menjelaskan ini? Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa ini semua tentu sedang dievaluasi. Tadi saya sampaikan ada manfaat, ada tarif pelayanan, ada iuran. Nah, itu semualah yang lagi dibahas dalam tim. Kami rasa masukan dari publik, termasuk tanda kutip ya, uji publik terkait dengan regulasinya nanti, itu saya yakin pemerintah dan regulator itu akan terbuka untuk masukan dari berbagai pihak. Nah, itu pasti akan menjadi pertimbangan, begitu. Jadi sekali lagi dari BPJS Kesehatan, prinsipnya mari kita kawal agar nanti pelayanan bagi peserta juga minimal sama atau bahkan lebih baik dan ujungnya juga tidak memberatkan masyarakat. Begitu. Oke, artinya juga regulasi ini sepertinya masih belum transparansi begitu ya, masih belum jelas juga. Tetapi yang ingin kami konfirmasi juga adalah Pak, karena kan BPJS Kris ini memang sudah terjadi sejak 2024 begitu ya Pak ya, dan juga sudah dilakukan uji coba fasilitas ke berbagai rumah sakit. Bagaimana kemudian dengan hasil uji coba tersebut? Ditahan dulu Pak, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita dengarkan tadi bahwa regulasi dari BPJS Kris ini belum final. Kita akan kembali ke Pak Irfan Humaydi. Pak Irfan, masih tersambung? Ya. Baik, Pak Irfan, boleh dijelaskan kepada kami, memang yang tadi sempat kita pertanyakan juga adalah bagaimana kemudian dengan fasilitas kesiapan dari rumah sakit sendiri setelah dilakukan uji coba. Silakan Pak. Sebelumnya kami koreksi sedikit ya, itu jadi bukan aturan BPJS gitu ya. Jadi program JKN ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam penyelenggaraan program ini ada yang diatur dalam Perpres, ada yang diatur dalam peraturan menteri, ada juga peraturan BPJS dan sebagainya. Nah, terkait dengan manfaat, tarif dan iuran. Nah, ini tarif dan iuran suka kebalik-kebalik nih. Tarif itu adalah tarif yang dibayarkan BPJS pada rumah sakit. Iuran adalah yang dibayarkan peserta kepada BPJS Kesehatan. Nah, itu diatur nanti dalam Perpres sesuai dengan amanat tadi akan dikeluarkan pada akhir Juni ini gitu. Nah, adapun tadi kalau pertanyaannya terkait dengan kesiapan rumah sakit dan sebagainya, kami sampaikan tadi bahwa ada Pokjanya. Pokja terkait dengan nanti penetapan manfaat, tarif dan iuran ini sedang berproses. Nah, BPJS tidak dalam kapasitas itu, termasuk juga bukan BPJS Kesehatan yang melaksanakan survei itu gitu kepada rumah sakit. Begitu. Tapi lagi-lagi point of view BPJS Kesehatan agar pelayanan tetap lebih baik dan tidak memberatkan masyarakat. Begitu. Baik. Pelayanan yang lebih baik dan tidak merugikan masyarakat di BPJS Kris nantinya, saya langsung ke Ibu Irma. Bu Irma, dari DPR Komisi 9 sendiri seperti apa mempersiapkan BPJS Kris ini? Apakah memang sudah final begitu di DPR atau seperti apa? Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Pak Irfan, sebagaimana yang kita lakukan RDP dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS, masih ingat kan? Bahwa Komisi 9 menyampaikan kepada Pak Menteri maupun BPJS, jangan pernah laksanakan kris kalau ada 4 poin belum diselesaikan. Yang pertama, iuran, tarif, bukan tarif iuran BPJS-nya nggak boleh naik. Kalaupun naik harus dijelaskan dulu ke publik. Tentu melalui Komisi 9. Ya, kami harus tahu dulu berapa naiknya, baru kemudian
disampaikan ke publik. Karena kami sebagai wakil rakyat bertanggung jawab ya terhadap mitra kerja kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaan ruangan. Itu tidak boleh mengurangi yang sudah ada sekarang. Nah, sementara saya pribadi pernah sidak ke rumah sakit. Pihak rumah sakit kebanyakan itu protes semua. Karena enggak semua rumah sakit punya lokasi. Ya, bisa merenovasi sehingga bisa menempatkan 1 kamar 4 tempat tidur. Itu enggak semua rumah sakit, Pak Irfan. Ya, jadi harus clear juga Bapak menjelaskan ke publik, enggak boleh enggak clear ya. Nah, yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia. Dokternya baik di Vaskes 1 maupun di rumah sakit. Nah, kemudian yang keempat, peralatan ya, alkesnya. SDM-nya, alkesnya itu juga harus sudah disiapin. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh presenter kita, sejauh mana sih persiapannya? Saya kok yakin belum siap. Kenapa belum siap? Karena rumah sakit belum semuanya mampu menyiapkan kamar-kamar yang 1 kamar 4 tempat tidur. Nah, yang kedua, mereka mengeluhkan ketika nanti diterapkan, tentu kuota akan berkurang. Ya, kuota akan berkurang. Itu dikhawatirkan oleh rumah sakit. Nah, yang ketiga, untuk bisa, kalaupun bisa dilaksanakan KRIS, harusnya Vaskes 1-nya disiapin dulu. Ya, SDM-nya disiapin. Jangan dokternya datang jam 11, jam 12 pulang. Iya kan? Ini kan yang terjadi sekarang seperti itu. Nah, ini harus dibenahi dulu, Pak Irfan. Saya sudah sampaikan itu kepada Pak Menkes. Ya, SDM-nya harus jelas dulu di Vaskes 1-nya. Kemudian alkes, ya, supaya orang nggak numpuk di rumah sakit, maka Vaskes 1-nya alatnya harus lengkap. Ada tempat tidur, ya, ada alat-alat kesehatan yang bisa menangani orang untuk bisa rawat inap. Itu kan pernah kita sampaikan di RDP. Nah, kalau itu belum diselesaikan, menurut saya akan timbul kegaduhan. Apalagi kalau nanti tarifnya ternyata naik. Nah, tadi kan kita sudah lihat, sudah dengar, ya, bahwa masyarakat pasti nggak akan mau nih, nggak akan mampu. Kenapa? Karena satu keluarga harus ikut semua, wajib. Nah, ini yang harusnya difikirkan oleh pemerintah. Kan konstitusi kita menyatakan, ya, di pasal 28, pasal 34, pemerintah itu wajib loh, ya, menyediakan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau kemudian BPJS-nya kekurangan duit, menterinya, nah, direktur BPJS-nya harusnya mampu, ya, mampu melihat bagaimana tata kelolanya, ya. Tata kelolanya harus betul-betul roadmap-nya, tata kelolanya dirubah. Jangan justru merugikan masyarakat. Cari jalan keluar yang bisa memuaskan masyarakat, yang bisa membuat masyarakat, ya, mendapatkan haknya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Oke. Gitu. Soal dari mana anggarannya, ya harus dipikirin, gitu ya. Jangan kemudian malah cari-cari asuransi swasta lah dan lain sebagainya. Itu melanggar undang-undang. Baca dulu undang-undangnya, ya Pak Menteri, baca dulu undang-undangnya, ya, konstitusinya, baca juga undang-undang SDN. Kita nanti akan dalami juga terkait dengan asuransi dan statement dari Pak Menteri, tapi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Irma saat ini adalah artinya 30 Juni DPR masih meragukan untuk itu dilakukan? Ragu, karena belum dilaporkan secara tegas oleh Kementerian Kesehatan maupun BPJS kepada Komisi 9. Baik. Harusnya mereka lapor dulu ke kita, sudah sejauh mana persiapan yang kita minta itu. Ya, kalau itu sudah selesai, ya kita akan cek dulu ke rumah sakit. Kalau oke, go. Berarti kesiapannya harus disiapkan dulu. Kami nggak setuju loh kalau iurannya itu belum dipastikan. Oke, iuran harus dikelirkan terlebih dahulu. Ya. Saya akan ke Pak Irfan terlebih dahulu. Oke, tapi sebelum ke Pak Irfan terlebih dahulu.
Baik, saya ke Pak Irfan. Oke, Pak Irfan Raharjo. Pak Irfan, ini yang menjadi perhatian juga kalau kita melihat memang dari sistem KRIS saat ini, apakah ini juga akan menjadi efisien begitu ya untuk meningkatkan pelayanan? Karena tadi sempat disampaikan oleh Pak Irfan Humaydi bahwa ini juga akan meningkatkan pelayanan ke depannya. Bagaimana pandangan Anda? Ya, tentang KRIS ini, kelas rawat inap standar ini sudah beberapa waktu ini dibahas oleh masyarakat yang akan direncanakan dilaksanakan bulan Juni yang akan datang. Namun kita tahu sampai saat ini peraturan itu belum pernah ada. Sekalipun ide itu sudah dilontarkan sekian lama yang lalu, namun sampai sekarang belum pernah ada. Dan menjawab pertanyaan tentang apakah menjadi lebih efisien itu menjadi pertanyaan besar. Karena tentu yang sekarang merasakan pelayanan kelas 1 atau membayar iuran untuk kelas 1 tentu akan mengalami penurunan. Sebaliknya yang membayar untuk kelas 3 tentu mengharapkan akan menjadi lebih baik. Tapi itu bukan menjadi jaminan seperti dikatakan Bu Irma tadi, sedangkan kamar yang bertempat tidur 4 saja masih sangat sulit. Jumlah tenaga dokter kita juga masih sangat terbatas, belum ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Sedangkan masyarakat itu sekarang kita tahu untuk yang kelas 1 saja yang kita golongkan sebagai peserta mandiri itu tunggakannya juga cukup besar. Apalagi kalau nanti kemudian harus naik tarif karena terutama bagi golongan kelas 3. Karena mereka tentu akan menambah preminya atau menambah iurannya untuk bisa mendapatkan kelas standar tadi. Tapi sebaliknya bagi yang membayar untuk kelas 1 selama ini tentu akan mengalami penurunan manfaat karena dia membayar lebih mahal tapi pelayanannya menjadi lebih berkurang. Baik. Ini jadi masalah karena kita tentu harus cari trade off-nya. Mana yang tepat antara turunnya manfaat dengan naiknya iuran itu tadi. Sedangkan masyarakat sekarang masih sangat keberatan dengan beban-beban seperti yang lalu ada ide asuransi wajib, kemudian tapera, sekarang lagi kita akan menghadapi KRIS yang tentu akan menaikkan beban lagi bagi masyarakat ini tunggu sangat tidak tepat waktunya, begitu. Oke, belum tepat waktunya. Saya ke Pak Timbul. Ya. Pak Timbul, kalau kita bahas dari tadi adalah soal iuran dan sebagainya. Menurut Anda apakah ini adil jika misalnya kelas 1, kemudian kelas 2, kemudian akan distandarisasi dan juga kita lihat memang kalau saya tidak salah ini di tahun 2024 itu ada sekitar 7 miliar tunggakan pembayaran BPJS. Dengan adanya kenaikan dari kelas 3, ini apakah nanti penunggakan akan semakin tinggi atau seperti apa? Jadi begini, memang... Baik, jangan dijawab dulu Pak, kita akan jawab usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum pemirsa. Baik pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum, kita akan lanjutkan Pak Timbul. Tadi ada pertanyaan yang menggantung dari saya, bagaimana kemudian penunggakannya, apakah semakin membengkak dengan sistem baru ini atau seperti apa? Ya, jadi saya mau menjelaskan dulu begini ya, bahwa memang standar kelas itu diamanatkan Undang-Undang SJSN ya. Pada 1 Januari 2014 ketika memulai program JKN disebut standar kelas itu ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena selama ini rumah sakit memiliki itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada VIP dan sebagainya. Tapi yang dinyatakan standar kelas itu 1, 2, dan 3. Oke, muncul di Perpres 64 tentang kelas rawat inap standar yang direvisi di Perpres 59 2024 disebutkan ada 12 kriteria KRIS, ventilasinya, pencahayaannya, tempat kamar mandinya harus di dalam. Sama ini kan ada juga kelas 3 kamar perawatan di sini, kamar mandinya di 5 meter, 10 meter dari sana kan begitu. Nah ini kriteria 12 sudah ada di Perpres 59. Yang belum ditetapkan oleh pemerintah adalah KRIS ini, kelas rawat inap standar ini, 1 ruang perawatankah? 2 ruang perawatankah atau 3 ruang perawatan? Nah kalau 3 ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau ada 2 itu PBI dan non PBI. Nah kalau 1 berarti seluruh peserta JKN akan dirawat di tempat itu. Mau jenderal, mau kolonel, mau pemulung, mau pegawai negeri semuanya di situ. Distandarkan. Ya 4 tempat tidur itu di ruangan itu. Nah ini yang nanti kan punya dampak, misalnya tadi disebutkan kelas 1 yang tadinya biasa dengan 2 tempat tidur sekarang jadi 4. Terjadi penurunan khususnya untuk pekerja penerima upah yang iurannya sudah lebih banyak, swasta maupun pegawai negeri. Nah TNI Polri,
itu satu dari sisi jumlah tempat tidur yang diakses. Kedua, bahwa iuran nanti dengan adanya kelas standar satu ruang perawatan, ya, jadi yang selama ini didengungkan oleh Pak Menkes itu satu ruang perawatan, yang logikanya adalah menghapus kelas. Tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, nanti tentunya dengan adanya satu ruang perawatan, ada satu kelas, maka kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak ada, iurannya pun akan satu, tunggal. Baik. Nah, sekarang kan kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3 35. Nanti akan dihitung lagi kemungkinan di antara 35 dan 100. Persoalannya kan adalah sekarang aja nih 30 Juni 2024 kemarin ada 16,2 juta orang menunggak. 16,7 yang aktif ya, hampir 50-50 di kelompok mandiri. Kalau iuran 35 nanti dinaikkan misalnya ditetapkan 80.000 sebagai iuran tunggal, maka akan semakin banyak masyarakat mandiri yang akan menunggak. Oke. Dan ini yang akan menjauhkan masyarakat dari JKN. Ya. Nah, jadi memang tentunya kami sih berharap pemerintah, ya, ini bukan BPJS memang regulasinya. Peraturan Menteri Kesehatan nanti yang akan menetapkan kelas itu satu ruang perawatan 2 atau 3. Nah, yang kami harapkan tetap saja 1, 2, 3 supaya ada gotong royong, yang mampu bayar lebih besar, yang tidak mampu ya kelas 3 atau yang sama sekali miskin masuk PBI. Subsidi begitu. Subsidi. Nah, ini yang juga nanti saya kaitkan gini. Kenapa Pak Menkes itu ngomongin asuransi kesehatan swasta? Jadi nanti kalau kris satu ruang perawatan itu 1 Juli 2025 akan ada satu, maka rumah sakit bisa menetapkan ruang antara kris dengan PIV ada lagi. Nah, pasien JKN tidak bisa masuk ke ruangan ini, tidak bisa masuk ke VIP. Nah, untuk naik ke sana perlu siapa? Bayar sendiri atau pakai asuransi kesehatan swasta. Nah, saya sih begini hanya mengatakan, Pak Menkes ini terkesan memang menskenariokan masyarakat kita nih akan susah mendapatkan kris ini, kelas 1 ruang perawatan, sehingga disuruh untuk naik dengan menggunakan asuransi kesehatan swasta. Nah, jadi tentunya persoalan yang utama kan adalah pelayanan bagaimana masyarakat kita memiliki akses vaskes yang lebih layak. Tadi Mbak Irma bilang pasal 28H ayat 1 kita harus mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, negara wajib menyediakan vaskes yang layak. Yang layak itu kan artinya aksesnya mudah. Oke. Ketika dilayani di sana mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, kalau nanti kris satu ruang perawatan dengan 4 tempat tidur, saya menduga kuat sisi supply akan berkurang. Sehingga demand masyarakat yang sakit ini akan antri lebih lama. Apalagi sekarang nih, ada rumah sakit di awal tahun diputus kerjasama, tidak dilanjutkan. Sehingga sisi supply-nya berkurang, masyarakat akan sulit. Nah, inilah yang menjadi persoalan bahwa saya berkali-kali mengusulkan BPJS Kesehatan, tolong kalaupun ada indikasi fraud atau apapun, jangan diputus kerjasama. Tetap dilanjutkan karena BPJS sebagai organ negara harus memastikan vaskes itu layak diakses oleh rakyat. Baik, seperti kita itu ya. Oke, Kira-kira gitu. siap. Oke, kita langsung ke Pak Irfan Humaydi. Pak Irfan, boleh ditanggapi bagaimana pertanyaan kemudian pernyataan yang tadi sudah disampaikan terkait dengan 4 poin yang harus dipenuhi dulu sebelum nantinya ini diluncurkan begitu BPJS Kris, termasuk juga terkait dengan statement dari Pak Menteri terkait dengan asuransi tambahan. Apakah ini juga sudah dibicarakan begitu dengan BPJS dan juga ini bisa saja melemahkan sistem dari BPJS? Bisa dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih Mbak Celia. Kami sampaikan kembali bahwa berbagai regulasi untuk mengatur terkait dengan program JKN ini diatur dalam berbagai regulasi. Ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, dan juga ada peraturan BPJS. Nah, 3 hal terkait dengan manfaat, tarif, dan iuran itu ditetapkan dalam peraturan presiden. Nanti itu targetnya adalah pertengahan Juni ini. Nah, kami yakin masukan dari berbagai pihak, termasuk tadi yang disampaikan 4 poin Bu Irma, atau tadi yang dikritisi dari Bang Timbul, itu merupakan masukan yang berarti. Dan kami yakin
dengan diskusi publik ini juga, ini bagian daripada demokrasi untuk saluran memberikan masukan kepada regulator. Ini kan dalam berproses. Pokjanya ada, nah Pokja ini tentu akan menghimpun masukan-masukan itu gitu. Nah, sama-sama sekali lagi kita kawal, point of view BPJS Kesehatan, yuk sama-sama nanti kita kawal program JKN ini manfaatnya itu lebih baik dan tidak memberatkan masyarakat. Begitu. Baik, terkait dengan statement dari Menteri Kesehatan bagaimana Pak tanggapannya? Oke, kalau terkait dengan asuransi swasta, jadi saya sampaikan terlebih dahulu, sampai dengan saat ini pun mekanisme untuk pembiayaan kesehatan yang terjadi saat ini tentu pertama melalui program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Yang kedua, untuk kalangan tertentu juga punya asuransi kesehatan tambahan atau asuransi swasta atau asuransi komersial. Yang ketiga ada juga out of pocket. Jadi dia pakai JKN atau juga selain JKN dia bayar sendiri kalau naik kelas dan sebagainya. Jadi kita mengenal adanya public private partnership. Nah, untuk kesehatan ini nggak bisa juga berjalan sendiri. Seluruh masyarakat, seluruh komponen bangsa itu bersama-sama. Jadi program JKN tentu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Celia juga sudah lebih dari 98%. Nah, tapi di sisi lain juga ada beberapa segmen, contohnya segmen tertentu dia ingin naik kelas VIP. Nah, disitulah wilayah komersial. Nah, lalu juga mungkin ada yang out of pocket, mungkin ada layanan tertentu. Nah, itu jadi memang, jadi nggak bisa juga dikatakan misalnya BPJS Kesehatan kompetitor daripada asuransi komersial, enggak. Komplementer di situ, melengkapi yang memang belum. Nah, perlu kami tegaskan bahwa manfaat program JKN ini contoh dari sisi medis, itu sudah diatur, itu ribuan jenis diagnosa penyakit yang dijamin JKN dan tercantum dalam Permenkes nomor 3 tahun 2023. Kuncinya selama itu ada diagnosanya itu tercantum di situ dan sesuai indikasi medis dan sesuai prosedur itu dijamin. Nah, tapi tetap ada preferensi, misalnya Bang Timbul, saya mau sampai ke VIP, itu dipersilakan. Prinsip utama semua wajib program JKN, kita saling bergotong royong, meskipun kita sehat, jangan lupa iuran kita itu untuk saudara kita yang membutuhkan. Contoh, saya kasih contoh konkret. Baik. Ada orang kelas 3 dia bayar 35.000, tapi dia cuci darah. Sekali cuci darah 1 juta, sebulan 4 juta, setahun 96 juta. Kalau hanya mengandalkan 35.000 nggak cukup. Disitulah peran kita yang mampu bayar iuran meskipun sehat itu untuk gotong royong yang membutuhkan. Jadi semuanya seiring berjalan, jangan dibenturkan satu persatu. Semuanya seiring berjalan, komplementer, bukan kompetitor gitu. Makasih. Oke, bukan kompetitor, tapi yang ingin saya coba singkat saja Pak, boleh dijawab. Tadi Anda sampaikan bahwa ini akan ada subsidi begitu ya. Bagaimana kemudian dengan iuran tunggalnya Pak? Karena kan nanti iuran tunggal artinya dipukul rata, distandarkan bersama, atau nanti apakah nanti juga akan seperti yang disampaikan Pak Timbul, akan disubsidi seperti yang kelas 1, 2, 3? Bagaimana Pak? Kembali lagi tadi kami sampaikan, kalau terkait dengan manfaat, tarif dan iuran masih dalam proses, inilah yang akan menjadi masukan. Nah, kita tunggu nanti bagaimana kebijakannya begitu. Baik, kita tunggu nanti kebijakannya seperti apa. Saya akan kembali ke Bu Irma. Bu Irma, tadi disampaikan bahwa tidak ada terjadinya kompetitor antara asuransi dan juga dengan BPJS. Kalau dari statement dari Pak Menteri sendiri, tanggapan Anda seperti apa? Saya kira tanpa harus Pak Menteri menyampaikan bahwa masyarakat boleh menggunakan BPJS swasta, masyarakat menengah atas juga sudah banyak yang menggunakan itu. Perlu dipahami bahwa anggaran BPJS sekarang itu yang menghabiskan banyak anggaran tuh justru sebenarnya menengah ke atas, yang penyakitnya berat-berat. Justru menengah bawah itu enggak terlalu banyak. Nah, ini yang harus dipahami yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Pak Menkes ya. Pak, kalau Bapak mau mencari jalan keluar, jangan Bapak libatkan asuransi swasta Pak.
Tapi tata kelola BPJS ya itu Bapak atur sebaik-baiknya. Bagaimana caranya akses pelayanan kesehatan tetap bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan konstitusi kita pasal 28 dan 34. Nah, Bapak harus tahu dulu. Makanya saya dari tadi ngomong, Bapak ngerti enggak itu ya arti konstitusi itu? Nah, yang kedua, Bapak paham enggak yang namanya Undang-Undang JKN yang namanya gotong royong itu? Nah, kalau itu Bapak pahami tentunya Bapak enggak bikin blunder juga nih dengan omongan soal asuransi swasta. Ya, ini enggak Pak, enggak bener banget gitu. Ini sekarang masyarakat udah pada bingung nih, ya, dengan statement Pak Menteri nih. Nah, BPJS juga saya kasih tahu nih Pak Irfan, ya. Saya tahu BPJS itu nggak setuju dengan kris ini. Saya tahu persis, ya, tahu persis saya. Nggak berani aja ngomong. Ya kenapa? Kalau kris ini dilakukan, BPJS bangkrut. Ya dengan satu tarif, BPJS bangkrut. Terus pertanggungjawaban BPJS kepada masyarakat seperti apa? Pertanggungjawaban negara kepada masyarakat seperti apa? Kan harusnya seperti itu. Jadi duduk bareng-bareng, ya. Kemudian perbaiki tata kelolanya. Jangan merugikan rakyat. Cari jalan keluar bagaimana caranya bisa mendapatkan anggaran untuk bisa menutup kerugian, menutup defisit. Ada cukai rokok. Cukai rokok itu bukan pajak, tapi dana kesakitan masyarakat akibat dari rokok. Kan gitu. Ya, dana kesakitan masyarakat akibat rokok. Ya kembalikan dong ke kesehatan. Kan harusnya begitu. Kenapa itu nggak bisa dilakukan? Harusnya bisa. Kalau cerdas pasti bisa. Nah makanya harus berpikir cerdas. Menteri Kesehatan harus berpikir cerdas. BPJS juga harus berpikir cerdas. Duduk bersama. Kan Komisi 9 sudah memfasilitasi itu. Tuh. Baik. Jadi jangan juga kemudian ngelibatin asuransi swasta. Akhirnya orang curiga lagi nih. Aduh ini udah mau digiring lagi nih asuransi masuk lagi nih. Masuk barang ini kan gitu. Oke, baik. Ini kacau nih nanti. Baik Bu Irma, kita ke Pak Irfan Rajo. Pak Irfan, sebagai pengamat asuransi, Anda melihat adakah peluang untuk asuransi swasta kemudian ini seperti durian runtuh begitu untuk asuransi atau bagaimana? Ya, ini pengalian isu saja sebetulnya. Menteri Kesehatan ini tidak bisa membenahi BPJS terutama dari sisi tata kelola. Yang paling berat itu adalah tunggaan iuran yang begitu besar disebut tadi 20 triliun dari peserta mandiri. Yang itu belum bisa diatasi, namun kemudian bukan meningkatkan pelayanan BPJS-nya, tapi kemudian mengalihkan kepada swasta. Ini bukan solusi sama sekali, karena kita tahu bahwa pelayanan swasta itu juga tidak selalu memuaskan. Banyak sekali pelanggan-pelanggan asuransi swasta itu yang kecewa dengan pelayanan asuransi swasta, dan bahkan seringkali juga berakhir di pengadilan karena tidak dibayar dengan sebaik yang diharapkan oleh para peserta asuransi swasta itu. Jadi kalau diharapkan top up, di mana asuransi swasta itu akan menjadi tambahan dari mereka yang membutuhkan pelayanan yang lebih baik dari asuransi swasta, karena BPJS itu memberi pelayanan standar, itu bukan solusi. Karena pada kenyataannya asuransi swasta itu tidak menjadi lebih baik. Bahkan banyak sekali perkara-perkara yang berujung di pengadilan di masalah hukum karena asuransi swasta tidak bisa membayar nasabah dengan baik. Yang sangat ironis bahkan asuransi swasta itu seringkali menganjurkan membeli polis sebanyak-banyaknya, polis asuransi jiwa. Namun ketika menghadapi masalah penyakit atau harus klaim di rumah sakit hanya dibayar satu polisnya saja, padahal mereka dianjurkan membeli sebanyak mungkin polis asuransi dengan alasan untuk tabungan atau investasi, namun di dalamnya mengandung asuransi kesehatan, tapi ketika mengajukan klaim tidak bisa diganti sepenuhnya seluruh polis asuransi yang dimiliki. Jadi asuransi swasta itu bukan jalan keluar, bukan solusi sama sekali, bahkan menimbulkan kecurigaan bagi sebagian besar masyarakat karena swasta itu sudah pasti tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat kita. Ditakutkan bahwa asuransi swasta ini nantinya akan menjadi permasalahan baru, kita akan dalami kembali usai jeda berikut. Ya, pelayanan BPJS sekarang ya cukup bagus.
istilahnya memadai lah buat masyarakat juga. Ya kan, membantu banget lah istilahnya buat masyarakat. Kalau buat ke swasta kayaknya tanggapannya agak kurang ya. Lebih baik ya istilahnya pemerintah bisa membantu masyarakat dengan istilahnya kemandirian tanpa harus melalui swasta gitu. Kalaupun dijadiin satu sih kayaknya sih nggak masalah, yang penting kualitas pelayanan ya. Kalau asuransi swasta saya kurang setuju ya. Saya juga pernah pakai asuransi swasta, nggak maksimal lah. Saya lebih cocok ke BPJS sih. Walaupun kita pakai rumah sakit pemerintah, tapi rumah sakit pemerintah sekarang juga udah bagus gitu loh. Baik pemirsa, kita masih membahas mengenai BPJS Kris, tetapi kita lebih dalami lagi mengenai asuransi swasta yang tadi sempat kita bahas bersama. Pak Timbul, kalau misalnya kita bahas soal asuransi swasta, tadi sudah disampaikan nih, apakah ini durian runtuh, ini bisa saja nanti akan merugikan begitu ya, ada permasalahan baru. Pendapat Anda bagaimana? Ya, jadi begini, memang di dalam sistem JKN itu kan memunculkan tentang koordinasi manfaat, ya. Ada istilahnya selisih biaya, ada urun biaya. Itu diatur di Permenkes 51 2018. Tetapi memang yang berjalan, ya itu mengacu pada pasal 51 Perpres 82 itu tentang selisih biaya. Dia kalau misalnya saya kelas 2, saya mau naik ke kelas 1 atau PIV, maka selisihnya itu saya yang bayar sendiri atau istilahnya Pak Irfan tadi out of pocket atau dibayarkan asuransi kesehatan swasta. Tetapi BPJS tetap bayarnya kelas 2 ya. Nah itu yang sekarang sudah berjalan. Nah yang belum itu urun biaya. Urun biaya itu terkait medis. Misalnya kalau statementnya Pak Menkes kan menyebutkan nanti jantung 100 juta dibayar 80%. Yang 20% ya bayar sendiri kan gitu, pakai asuransi kesehatan swasta. Itu namanya urun biaya. Nah, urun biaya itu belum berjalan. Nah, yang mau saya katakan adalah selama ini sejak 1 Januari 2014 sampai hari ini bahwa BPJS, program JKN itu menjamin semua penyakit yang terindikasi medis. Ya, itu ada tadi di Permenkes 3 2023 tentang kodenya dan codingnya dan sebagainya. Memang ada yang tidak dijamin, ya itu di pasal 52 Perpres 82. Misalnya saya mau meratakan gigi, saya mau cantik, saya mau memiliki anak, kosmetik dan itu nggak dijamin. Tetapi yang terindikasi medis itu semuanya, ya itu di pasal 22 ayat 1 penjelasannya ginjal dijamin, jantung juga dan sebagainya. Nah saya khawatir nanti penerapan urun biaya ini jadi statementnya Menkes ini sebagai tes gombang nih ya, tes the water ini apakah memang masyarakat menolak atau tidak? Dia mau menerapkan urun biaya untuk seluruh masyarakat. Nah ini yang kita coba harus hati-hati bahwa selama ini seluruh pembiayaan itu dijamin oleh JKN. Ya, artinya di tahun 2024 kemarin itu ada 175 triliun biaya yang dibiayai oleh JKN. Baik, Pak Timbul, nah ini artinya sangat baik. Nah jangan juga diturunkan manfaatnya oleh statementnya Pak Menkes ini gitu. Oke, manfaatnya jangan diturunkan sesuai dengan statement yang disampaikan oleh Pak Menkes. Kita tangkap poinnya, kita ke Ibu Yatini. Bu Yatini, apa kemudian harapan Anda sebagai pengguna BPJS termasuk terkait dengan BPJS Kris ini? Singkat saja Bu. Harapan saya adalah saat ini udah lebih baik. Pelayanan BPJS juga cukup baik, saya pikir evaluasi kembali sebelum melakukan kris ini. Dan untuk asuransi swasta jujur kenapa kami naik dari kelas 2 ke kelas 1 karena kami tidak mampu membayar asuransi swasta karena begitu mahalnya asuransi swasta. Baik, saya akan berikan kesempatan terakhir untuk Pak Irfan Humaydi. Pak, boleh closing statement-nya dari BPJS seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kami mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk sama-sama kita bergotong royong dalam program JKN. Namun demikian, tidak cukup hanya program JKN ini, kita juga sebagai peserta JKN turut menjaga kesehatan, pola hidup sehat, plus juga bukan hanya pemerintah saja, tapi private juga, masyarakat juga. Kita sama-sama gotong royong, apa yang sudah baik kita tingkatkan, apa yang belum baik, mari kita sempurnakan bersama-sama dan semua kebijakan yang nanti ditetapkan tentu juga mendapatkan masukan dan mendengar daripada masukan dari publik. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan Humaydi dan juga rekan-rekan dari
narasumber yang sudah hadir hari ini di Studio TV One. Terima kasih sudah hadir, dan yang menjadi pertanyaan kita saat ini, bagaimana regulasi yang nantinya akan diterapkan? Kita tunggu bersama pemirsa. Dan demikian Indonesia Business Forum, saya Sally Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.